深了，眼泪很长，是谁让你如此煎熬？ Amal kata kebijaksanaan itu kualitas. Lalu di rambu-rambu di batas mana kita buat sistemnya itu di bakti amal? Banyak sekali pertanyaan. Buat saya itu sesuatu yang menarik buat saya, bener-bener. Karena dengan adanya batas kita jadi jelas. Nah, pertanyaan kedua sebelum saya mau tanya, di dalam setiap dokumen bakti amal itu ada kata kebijaksanaan. Di dalam misi amal, bagaimana cara kita menerapkan kebijaksanaan? Nah, jawaban Sepuh untuk pertanyaan pertama, dia bilang seperti ini. Ketika kita fokus melakukan apa yang menjadi warna seci yang pertama adalah amal, back to basic. Nah, disitulah seci itu menyebar. Di dalam rapat itu nggak hanya satu orang. Karena kebijaksanaan itu sekali lagi kualitatif. Pengalaman saya sebagai guru membentuk kebijaksanaan saya itu standarnya begini loh sesuai. Tapi mungkin sesuai yang jadi owner pabrik, yang jadi fashion designer, yang jadi interior designer, kebijakannya beda. Nah, di situ Sepuh bilang, yang penting adalah satu, community, kebersamaan, dan yang kedua, tidak boleh ada yang perutnya lapar. Dasar kita adalah misi amal dan misi utama. Dia merupakan akar dari 4 misi utama dan 8 jejak langkah. Tujuannya apa? Ini saya nggak buat-buat. Ini semuanya saya kutip dari SOP ataupun dari pembicara di Taiwan. Karena saya tahu saya bukan expertnya. Ada yang bilang I care, aduh saya kesiannya sama kamu, habis itu jangan aja. Di Seci nggak seperti itu, bener ya? Ketika bilang I care, kita selalu lanjut dengan here I am, saya di sini, saya peduli, saya datang. Setelah itu kita ngapain? I do, kita bantu. Ini di Seci. Kita tidak hanya simpatik, kita berempati, kita melakukan sesuatu mengenai rasa itu di dalam hati kita. Jangan ada relawan yang merasa kesepian atau ditinggalkan. Kebijaksanaan yang Sepuh masukkan waktu itu adalah kebijaksanaan komunal. Kita sama-sama. Jangan satu orang merasa dia harus super power, merasa lebih bijaksana dibanding lainnya. Itu satu hal, ini kurang keren. Sekarang itu zamannya, siapa yang nonton film superhero The Marvel? Ketika pahlawannya itu satu grup. Udah gak zamannya lagi Superman yang pahlawannya cuma satu. Iya, sekarang pahlawan aja gerombolan gitu, yang meroyok. Jadi kan seru, musuhnya malah yang satu. Family, keluarga kita saling kenal kan? Ya, pasti kan ada sesuatu bawa anaknya, bawa saya di bakti amal, lalu ada amal heci, lalu ada relawan amal. Untuk membuahkan buah-buah kebahagiaan, menyiapkan penderitaan. Nah, ini semuanya kita sama-sama. Tidak ada yang bisa sendiri. Nah, di situ kita berdiskusi kebijaksanaan yang komunal, yang sama-sama. Gitu. Lalu setelah itu kita mengadministrasikan dengan akan notulen hasil. Oh, satu lagi secang-secang. Tanpa notulen komunitas heci, uang tidak ada yang keluar. Mungkin ada yang mikir kayak gini, aduh, kamu kan staff, wah ini profesional loh. Itu kan sebenarnya kan nggak perlu ya, sama-sama manusia. Di bakti amal kita wajib, bukan wajib lah, kita memastikan bahwa kita terjun juga ke komunitas yang kita layani. Karena buat saya, kalau kita mengadministrasikan kasusnya itu jadi nama di atas kertas aja. Kita nggak kenal sama kanan punya. Sedangkan staf ini mungkin memang status kerelawanannya bukan relawan, tapi kan kita mau menabur benih, benar. Nah, berdoa semoga kalau sekolah tinggi ilmu kesehatan Secinya sudah keluar,
itu kita akan bisa D3 keperawatan, S1 gizi, dan D3 kebidanan, dan itu pasti akan berlanjut dari D3 keperawatan menjadi S1 dan profesi nurse keperawatan. Kalaupun ada kasus-kasus khusus, kita akan melalui mesin. Pasti. Misalnya, kasus sesi itu contohnya. Ada satu TKW dari Indonesia yang dirawat di Sechi Hospital di Taiwan. Lalu dia pulang ke Indonesia. Lalu pihak Taiwan sebagai majikannya menghubungi Sechi Taiwan untuk minta Sechi Indonesia melihat pasiennya. Harmonis. Karena kitanya juga dibentuk. Bukan hanya kanan hulu yang mendapatkan manfaat ketika kita berikan bantuan. Kita juga mendapatkan manfaat. Benar gak? Makanya kita di Sechi. Karena kita merasakan manfaat tersebut, kita berubah. Kita lebih sabar, kita lebih bersyukur setelah melihat sedemikian banyak orang menderita. Kita mensyukuri, oh saya itu masih cakep kayak gini, bersyukur ya. Saya garis bawahi yang pertama adalah bahwa di misi amal itu butuh kebersamaan. Kita garis bawahi. Dan dulu katanya tadi Ulysses bilang enggak tren lagi Superman. Saya juga garis bawahi. Trennya apa? Superhero yang grow. Kebetulan saya juga suka Marvel, superhero, ada Captain America, ada Wonder Woman, ada Thor. Jadi kita di sebagai realisasi 摔了跤，不代表你就不够好。对的人总是会知道，就当做命运开的玩笑。不是你的就别再勉强，是你的想跑也跑不掉。总会有人把你看得比自己更重要，会有人发现你身上所有的好，总会有人拥抱你微笑背后的伤，让你觉得世界不算糟。总会有人放弃所有也不把你丢掉，会有人在你身边抽引你。 Hari ini sebenarnya kasus ini saya hanya mendampingi. Jadi sebenarnya ada seorang Sechi yang lebih sebenarnya harus sharing di sini, tetapi karena terhalangan tidak bisa hadir. Jadi pada tahun 2011 terjadi kecelakaan pada saat beliau bekerja. Jadi beliau bekerja di satu gudang sebagai tukang las. Istilahnya mandor ya, sebagai mandor menjahit jaring untuk menangkap ikan Sechi ya. Jadi di gudang Gabion itu Diana Sechi sebagai mandor. Nah, jadi Diana Sechi menerima Hermansyah sebagai anggotanya. Jadi pada saat itu Hermansyah pasti tidak tahu ya, tidak mengerti bagaimana cara menambal jaring, kemudian juga membuat yang baru, itu tidak tahu. Pada saat itu memang ada kaki palsu dibantu oleh bosnya ya, pertama itu ya. Jadi dan saat itu beliau tidak bisa, pastinya tidak bisa ya untuk mengaitkan jaring itu di jarinya, jaring kakinya. Membuat satu besi yang bengkok yang kayak seperti es bentuknya ya kan. Nah, jadi disangkutkan di tali sepatunya Pak Hermansyah ini. Jadi dari situ beliau belajar dan sampai hari ini Hermansyah tetap menjadi anggotanya Diana Sechi dan sangat luar biasa ya. Mereka tinggal di satu rumah dengan kondisi yang seperti ini. Nah, Pak Hermansyah ini sangat bersyukur sekali karena masih bisa bekerja, masih bisa sehat dan masih bisa bekerja, masih bisa membantu keluarganya, meringankan ekonomi keluarganya. Akhirnya relawan mendampingi. Tadi dari Ulysses juga kita dengar pendampingan itu sangat perlu sekali. Pendampingan adalah intisari dari misi amal Sechi ya. Bersyukur pada masa lalu, menaruh harapan pada masa depan, menggenggam masa kini dengan baik. Akhirnya beliau juga bersyukur bisa, mungkin dengan kejadian yang lalu itu beliau punya jalinan jodoh dengan Sechi, kemudian dengan relawan-relawan, makanya beliau bersyukur ada pendampingan di sini ya. Jadi pada saat kita bersama-sama ke Siantar, beliau sangat kita melihat ya, beliau sangat semangat sekali, kemudian dari wajahnya itu terpancar
begitu rasa senangnya ya. Dia begitu semangat, kita bisa merasakan hal itu ya yang ikut mendampingi ya Sesiom Secie. Lebih kurang ya sebulan sekali kita selalu membuat pemilahan daur ulang di rumahnya Diana Secie. Jadi Diana Secie selalu mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat beliau bekerja, dan salah satunya Hermansa ini juga membantu untuk mengumpulkan kemudian dibawa ke rumah Diana Secie. Ya, jadi di sini yang dibilang ya, menerima berkah kemudian juga bisa menciptakan berkah ya. Kita tahu bahwa Secie mencita-citakan dunia yang aman, tentram, dan damai. Dan Master bilang untuk itu dibutuhkan potensi kekuatan cinta kasih yang sangat besar. Master bilang karena kurangnya cinta kasih maka banyak masalah terjadi di dunia ini. Saya bilang saya yang besar begini kenapa nggak bersumbangsi untuk orang lain? Terus ada satu kata perenungan yang membuat saya maju untuk mendampingi sejak saya di Secie. Hakikat setiap manusia ada kebudahan. Di hati manusia ada hati Buddha. Dan setiap manusia adalah body satu. Dan saya berpikir ini mungkin salah satu brainwash dalam hidup saya. Jadi saya masuk ke Secie sebetulnya bukan tertarik dijorokin sama wanita yang di belakang. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Setiap hari saya belajar di Secie. Dan di situ saya mendapatkan satu yang nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dinilai dengan nominal. Apa? Kebesaran hati. Kenapa sih insan Secie harus terjun ke masyarakat, harus menjalani misi amal? Karena ternyata banyak perjalanan kehidupan, pelajaran kehidupan yang akan kita dapati dalam versi Sesiom Secie masing-masing. Sembuh, mau melewati kesulitannya dari mana? Berjodoh dengan Secie. Yang saya dengar lagi lebih hebat lagi, Medan dengan 2 haji sekitar 600 ya? Apa 300? 600, lebih luar biasa. Kalau di Indonesia ada 20 KP, kita nggak bicara tentang 1000, kita bicara tentang 200. Berapa ribu orang yang tertolong? Mau kerja Secie, periksa dulu di rumah, udah beres belum? Makanan untuk suami udah siap, makanan untuk anak udah siap, berangkat. Sampai di yayasan perhatikan relawan kita. Jangan ujuk-ujuk ada satu relawan baru datang, kamu kemana aja? Dia udah nggak aktif 1 bulan. Kita tahu nggak kondisi keluarganya? Apakah ada kesulitan ekonomi? Apakah ada yang sakit? Benar kan? Setiap orang punya masalah. Tapi jangan ditambah masalahnya oleh kita, oleh mulut kita. Mau satu hak. Ada apa, mengapa, kenapa, siapa, di mana. Kalau kita mau kasusnya benar-benar sampai tuntas, sampai benar-benar bisa final, dibantu. Kalau menurut Sesiom Secie Raya, gali datanya selengkap mungkin. Kasus yang sudah diputuskan jalan dulu. Konfirm, dampingi, gali lagi, ajukan lagi, presentasikan, evaluasi. Boleh nggak dalam satu kasus Secie dibantu 3-4 macam? Boleh. Yang penting apa? Data lengkap, diskusikan. Dan di Secie, maaf, tidak boleh pakai kata kasihan. Dalam satu kegiatan, senioritas adalah membuat satu kegiatan. Konsep. PRC melakukan, relawan menjalankan. Kita adalah pembawa arus. PIC adalah penggerak. Setelah kegiatan berjalan, apa yang dilakukan oleh relawan? Senior. Jadi pemerhati. B18 itu anak-anak yang unik, tapi punya kreativitas yang tinggi, semangat yang tinggi, dan rasa berbagi kepada sesama yang luar biasa. Kasih proof buat anak-anak semua. Paling saya berkesan, Sesiom Secie sejak gabung di Secie sampai saat ini udah membantu 1.800-an orang. Luar biasa nggak? Awal-awal kita mesti ada welas kasih dulu.
Benar. Baru terpikir mau ambil kasus dong. Oke, setelah ambil kasus, waktu kita survei, kita pakai apa? Suhui. Pakai kebijaksanaan. Kenapa pakai kebijaksanaan? Seperti tadi apa juga ngomongkan, kasus kecil nggak bisa pakai kasihan dia loh, kasihan loh mesti dibantu loh. Tapi data apapun nggak ada. Terakhir nggak dibantu di Suci, nggak lolos kasusnya. Shoki, nggak mau datang lagi. Makanya waktu kita bahas kasus, kita mesti pakai kebijaksanaan. Oke, sesudah kasus selesai, sesudah kasus selesai dibahas, kasusnya mau dibantu. Kita mesti pakai apa? Oh ya, saksi baru bisa jalan, benar? Kalau suci. Saya dua-dua sharingnya bagus banget dari Ulysses maupun Mission ya. Tentu kita ada pertanyaan. Sering kita juga bercanda sih, tapi menurut saya ini serius yang saya tanyakan. Setiap kali kita survei kondisi Kanenku sebenarnya sangat tidak baik sebenarnya. Ya, tapi anaknya makin hari makin banyak. Sebagai relawan yang baik, kita harus bagaimana melihat kasus ini. Kadang saya juga bercanda sama teman-teman. Kita kok nggak buat satu operasi ya, nggak tahu ya, buat steril aja saya bilang. Saya serius, saya udah pernah sampaikan juga sih. Tapi mungkin kita anggap ini sebagai tandaan ya. Tapi menurut saya turut prihatin sih. Kondisi ekonomi makin hari makin parah, tapi kita membantu sebagai yayasan, tapi mereka nggak merasa ini sebagai yang mesti mereka lakukan. Nah ini menurut saya masih kurang paham sih apa yang mesti kita lakukan sebagai relawan untuk kita. Mungkin ini yang saya masih belum dapat jawaban sampai sekarang. Karena ini berhubungan dengan iman. Dia agamanya apa? Kalau dia seorang Muslim, dia nggak boleh untuk steril atau menjalani KB. Kita sebagai relawan suci pasti kita juga harus pakai asas kanten cungcungai. Kita harus menghormati iman mereka. Tapi boleh gak kita menyebarkan cinta kasih? Boleh. Kalau sampai misalnya itu tidak ada konflik dengan kepercayaan dan agama ya, di KP Singkawang itu mereka biasanya mendidik para kanenpunya menyatakan bahwa ibu ini kita bantu maksimum 3 ya. Nah mereka buat itu dari sistem prosedur dan administrasi. Itu di Dapodik, namanya DAPODIK. Cek aja Dapodik. Nah di situ bisa ngecek bahkan status sekolahnya itu apa, siapa kepala sekolahnya. Dia itu pendataan daftar nama sekolah yang terakreditasi, terdaftar minimal terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Itu yang rusak gitu ya, mereka nggak bisa, karena udah tua ya, itu besinya nggak bisa ditarik ya. Kadang-kadang ada bilang ke saya ya, kadang-kadang Secia ya saya tidak ada pulsa lagi gitu, Secia saya tidak ada air gitu. Jadi kadang-kadang dilema ya bagi saya ya, karena kita tidak bisa memberikan bantuan di luar istirahat gitu. Nah kadang-kadang juga bilang, Secia saya lagi butuh uang, bisa nggak dulu saya pinjam 100? Satu pasien itu bukan menjadi pasien kanennya satu relawan atau satu tim. Kita biasa rolling. Karena untuk menghindari tadi yang kita bilang kemelekatan. Kalau kita lihat seperti itu, tega kan kita? Pasti nggak tega. Tapi di awal kita kan ini udah 5 tahunnya, berarti kan ada evaluasi dan terhadap kebutuhan mereka atau bantuan yang kita berikan. Supaya mereka itu cari keluarganya juga. Karena kita tahu nih suatu saat kalau dia udah tua terjadi sesuatu atau gimana, ini kita nggak mau, Yayasan Buddha Seci jangan sampai terluka karena menjadi penanggung jawab terus viral ini Yayasan Buddha Seci punya, buktinya ada nih penanggung jawabnya. Nah itu kita nggak mau. Kita melindungi, kita punya organisasi juga, itu salah satu bagian dari pekerjaan saya. Ini yang harus kita dapat ya dari hari ini ya, pelatihan
pelatihan hari ini ya. Tadi katanya 1.600 kasus ya. Isu sosial sudah tangani 1.600 kasus ya sosialnya. 1.800. Kita jangan kalah ya saja ya. Sesuai Master mengatakan ya, bila berbuat kebaikan dengan hati yang tulus, dengan sendirinya kita akan dipenuhi berkah. Ya, saya yakin sesuatu yang semua di sini orang-orang yang penuh berkah. Ya. Siap sesuai saja.